Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nudwe Yostuti dari Akuntansi B 2017. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengendalian dan sistem informasi akuntansi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi atau SIA. Nah, di sini saya selaku pengaji pertama yang akan membahas mengenai konsep pengendalian dan kerangka pengendalian. Saya di sini mewakili kelompok kami membuka video penjelasan mengenai pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Baik, langsung saja. Saya di sini yang pertama yang saya akan jelaskan mengenai konsep pengendalian. Nah, di mana sebelum itu kita harus mengetahui apa pengertian dari pengendalian. Pengendalian ini adalah suatu proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian dipenuhi. Nah, tujuan ini ada beberapa. Yang pertama itu mengamankan aset, kedua mengelola catatan, ketiga memberikan informasi, keempat menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, kelima mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional, dan yang keenam mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan, dan yang terakhir itu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Baik, yang selanjutnya itu mengenai 3 fungsi pengendalian. Yang pertama itu preventif control atau biasa disebut dengan pengendalian preventif. Pengendalian ini yang mencegah masalah sebelum timbul. Contohnya merekrut personel berkualifikasi. Kedua, memisahkan tugas kepegawaian. Dan yang kedua itu pengendalian detektif atau detektif kontrol. Pengendalian ini yang digunakan untuk menentukan masalah pengendalian yang tidak terelakkan atau akan terjadi. Contohnya menduplikasi pengecekan kalkulasi dan menyiapkan rekonsiliasi bank, serta neraca saldo tahunan. Nah, dan yang ketiga itu korektif kontrol atau pengendalian korektif. Pengendalian ini yang mengidentifikasi dan memperbaiki masalah yang terjadi atas hasil kerja perusahaan sendiri. Contohnya menjaga salinan backup pada file, memperbaiki kesalahan entry data, dan mengumpulkan ulang transaksi-transaksi untuk pemrosesan selanjutnya. Baik, yang selanjutnya itu ada 2 kategori pengendalian. Yang pertama itu general control atau pengendalian umum. Pengendalian umum ini yaitu pengendalian yang digunakan untuk memastikan sistem informasi organisasi serta pengendalian lingkungan stabil dan dikelola dengan baik. Contohnya keamanan infrastruktur TI dan
pengendalian pembelian perangkat lunak, pengembangan dan pemeliharaan. Dan yang kedua, application control atau pengendalian aplikasi. Pengendalian ini yang mencegah, mendeteksi dan mengoreksi kesalahan transaksi dan penipuan dalam program aplikasi. Pengendalian ini juga berfokus pada ketepatan, kelengkapan, validitas, serta otorisasi data yang didapat. Yang selanjutnya itu mengenai 4 sistem Robert Simon untuk mencegah konflik. Yang pertama itu belief system atau sistem kepercayaan. Sistem ini yang menjelaskan cara sebuah perusahaan untuk menciptakan nilai, membantu pegawai memahami visi perusahaan, mengevaluasi nilai-nilai dasar perusahaan, dan menginspirasi pegawai untuk bekerja berdasarkan nilai-nilai tersebut. Dan yang kedua itu boundary system atau sistem batas. Sistem ini yang membantu pegawai bertindak secara etis dengan membangun batas pada perilaku pegawai. Yang ketiga itu diagnostic control atau sistem pengendalian diagnostik. Sistem ini yang mengukur, mengawasi dan membandingkan perkembangan perusahaan aktual dengan anggaran dan tujuan kinerja. Dan yang terakhir itu interaktif control system atau sistem pengendalian interaktif. Sistem ini yang membantu manajer untuk memfokuskan perhatian bawahan pada isu-isu strategis utama dan lebih terlibat di dalam keputusan mereka. Yang selanjutnya itu mengenai praktik korupsi asing dan Sarbanes-Oxley ASTS. Yang pertama itu Corrupt Practice ACT atau FCPA. Ini maksudnya ini adalah undang-undang yang berlaku di sistem pengendalian ini. Di mana FCPA ini adalah undang-undang yang dikeluarkan untuk mencegah perusahaan menyuap pejabat asing agar mendapatkan bisnis. Di sini juga mengharuskan semua perusahaan milik publik untuk memelihara semua sistem pengendalian akuntan internalnya. Dan yang kedua itu Sarbanes-Oxley ACT atau disingkat dengan SOX. Ini undang-undang yang dimaksudkan untuk mencegah kejahatan laporan keuangan, membuat laporan keuangan lebih transparan, memberi perlindungan pada investor, memperkuat pengendalian internal pada perusahaan publik, dan menghukum eksekutif yang melakukan kejahatan. Di sini pun ada beberapa aspek terpenting dalam XOX ini. Di mana yang pertama itu Public Company Accountant Overseeing Board atau PCAOB. Dan yang kedua
aturan-aturan bagi para auditor. Yang ketiga, peran baru bagi komite audit. Dan yang keempat, aturan bagi para manajemen. Dan yang terakhir itu ketentuan baru pengendalian informasi. Nah, selanjutnya itu mengenai kerangka pengendalian. Nah, di mana di sini ada 3 kerangka, yaitu yang pertama itu kerangka COVID, kerangka manajemen risiko perusahaan COS, dan kerangka pengendalian internal COSO. Nah, yang pertama itu kerangka COBIT atau COVID, atau yang kepanjangannya Control Objective for Informasi and Related Technology. Ini adalah sebuah kerangka kerangka keamanan dan pengendalian yang memungkinkan manajemen untuk membuat tolak ukur praktik keamanan dan pengendalian lingkungan TI atau teknologi informasi. Nah, yang kedua, para pengguna layanan TI dijamin dengan adanya keamanan dan pengendalian yang memadai. Dan yang terakhir itu, para auditor memperkuat opini pengendalian internal dan mempertimbangkan masalah keamanan TI dan pengendalian yang dilakukan. Nah, di sini ada pun beberapa prinsip yang memungkinkan dalam membantu organisasi membangun sebuah tata kelola yang efektif dan kerangka manajemen yang melindungi investasi pemangku kepentingan dan menghasilkan sistem informasi yang baik. Pertama, memenuhi keperluan pemangku kepentingan. 2, mencakup perusahaan dari ujung ke ujung. 3, mengajukan sebuah kerangka terintegritas dan tunggal. Dan yang keempat, memungkinkan pendekatan holistik. Dan yang terakhir itu, memisahkan tata kelola dan dari manajemen. Nah, COVID di sini ada juga COVID-5. COVID-5 ini adalah sebuah kerangka komprehensif yang membantu perusahaan mencapai tujuan tata kelola dan manajemen TI. Adapun model COVID ini tentang referensi proses pengidentifikasi 5 proses tata kelola. Di mana merujuk pada pengevaluasian, pengarahan, pengawasan, dan monitor atau EDM. Dan 32 proses manajemen. Yang selanjutnya itu yang kedua itu kerangka manajemen risiko perusahaan COS. Sebelum kita masuk masalah kerangkanya, kita harus tahu apa itu sebenarnya COS. COS di sini atau Committee of Sponsoring Organisasi. Ini adalah sebuah kelompok sektor swasta yang terdiri atas Asosiasi Akuntan Amerika AICPA, Ikatan Auditor Internal, dan Ikatan Eksekutif Keuangan. Nah, pengendalian internal ini atau kerangka terintegritas IC adalah sebuah kerangka COSO yang menjelaskan pengendalian internal dan memberikan panduan untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengendaliannya.
kerangka ini hanya untuk memberikan pengevaluasian. Dia yang menjelaskan tentang bagaimana cara mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengendalian internal suatu perusahaan. Dan yang ketiga itu kerangka pengendalian internal COS. Nah, kerangka manajemen risiko perusahaan atau Enterprise Risk Management, kerangka terintegritas atau ERM, sebuah kerangka COSO yang memperbaiki proses manajemen risiko dengan memperluas dan menambah 3 elemen pengendalian internal, pengendalian internal CSO terintegritas. Nah, di mana adapun prinsip-prinsip dasar di balik ERP ini. Yang pertama, perusahaan dibentuk untuk menciptakan nilai. Yang kedua, ketidakpastian menghasilkan peluang. Dan yang terakhir, kerangka ERM dapat mengelola ketidakpastian serta menciptakan dan mempertahankan nilai. Adapun di sini kerangka perbedaan mengenai kerangka manajemen risiko perusahaan dengan kerangka pengendalian. Nah, kita tahu kerangka IC telah mengadopsi secara luas secara luas sebagai cara untuk mengevaluasi pengendaliannya seperti yang telah ditentukan tadi oleh SOX-nya. Nah, sedangkan kerangka ERM ini yang lebih konferensi menggunakan pendekatan berbasis risiko daripada berbasis pengendalian. Nah, di mana RM ini menambah 3 elemen tambahan ke kerangka ICESO-nya. Nah, di mana yang pertama itu penempatan tujuan, pengidentifikasian kejadian yang mungkin mempengaruhi perusahaan. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan sedikit. Materi selanjutnya itu akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang lingkungan internal, di mana lingkungan internal atau budaya perusahaan memengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya. Ada beberapa hal yang mencangkup di dalam lingkungan internal. Yang pertama itu filosofi manajemen, yang kedua itu komitmen terhadap integritas, yang ketiga pengawasan pengendalian internal, yang keempat itu struktur organisasi, yang kelima metode penetapan wewenang dan tanggung jawab, keenam standar sumber daya dan daya manusia yang menarik, yang terakhir itu pengaruh eksternal. Materi kedua yaitu filosofi manajemen, gaya pengoperasian dan selera resiko, di mana secara keseluruhan sebuah organisasi memiliki sebuah filosofi atau kepercayaan dan sikap yang dianut bersama tentang resiko yang memengaruhi kebijakan, prosedur komunikasi, lisan dan tulisan, serta keputusan perusahaan. Juga memiliki selera resiko, yaitu jumlah resiko yang bersedia diterima oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan sasarannya. Semakin bertanggung jawab filosofi dan gaya pengoperasiannya,
serta makin jelas mereka berkomunikasi, maka semakin besar kemungkinan para pegawai akan bertindak dengan tanggung jawab. Terima kasih, begitulah materi yang ingin saya bawakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Putri. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Saya akan membawakan dua materi. Materi yang pertama tentang penetapan tujuan, kemudian materi yang kedua penilaian resiko dan respon resiko. Oke, langsung saja kita materi yang pertama, yaitu penetapan tujuan. Di sini manajemen menetapkan tujuan pada tingkatan perusahaan, dan kemudian membaginya ke dalam tujuan lebih spesifik. Ada 4 macam penetapan tujuan. Yang pertama tujuan strategi, kemudian kedua tujuan operasi, ketiga tujuan pelaporan, dan yang keempat kepatuhan. Kita kembali ke tujuan strategi. Apa itu tujuan strategi? Tujuan strategi merupakan sasaran tingkat tinggi yang disejajarkan dengan misi perusahaan untuk mempunyai serta menciptakan nilai pengembangan saham. Kemudian kita kembali ke tujuan operasi. Apa itu tujuan operasi? Tujuan operasi yaitu berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan untuk menentukan cara pengalokasian sumber daya. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu tujuan pelaporan. Apa itu tujuan pelaporan? Tujuan pelaporan yaitu membantu memastikan ketelitian, kelengkapan dan keterangan laporan perusahaan dalam meningkatkan pembuatan keputusan serta mengawasi efektivitas kinerja suatu perusahaan. Dan tujuan yang keempat yaitu tujuan kepatuhan. Apa itu tujuan kepatuhan? Tujuan kepatuhan yaitu membantu perusahaan serta mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian kita beralih ke materi yang kedua, yaitu penilaian risiko dan respon risiko. Selama proses penetapan tujuan, manajemen harus menerima tujuan mereka dengan jelas. Agar apa? Agar supaya resiko dapat diidentifikasi dan dinilai. Dampak risiko dapat dinilai dengan menggunakan 4 cara. Cara pertama yaitu mengurangi. Yang pertama mengurangi kemudian dari 5, kemudian dari 5 yang ketiga membagikan, kemudian keempat menghindari. Mengurangi di sini. Kemudian cara yang kedua itu cara menerima. Menerima di sini maksudnya menerima kemungkinan dan dampak dari risiko. Dan yang ketiga yaitu membagikan risiko atau mentransfer kepada orang lain dengan asuransi pembagian atau mengalihdayakan sebuah aktivitas atau masuk ke dalam transaksi nilai. Kemudian cara yang keempat yaitu cara menghindari, di mana cara ini menghindari resiko dan tidak melakukan aktivitas yang menciptakan resiko. Dia menghindari resiko tersebut.
agar tidak menciptakan resiko. Kemudian ada 5 hal dalam penilaian risiko dan respon risiko. Yang pertama yang harus kita ketahui, memperkirakan kemungkinan dan dampak. Dalam memperkirakan kemungkinan dan dampak, kemungkinan dan dampak harus kemungkinan dan dampak harus dipertimbangkan secara bersamaan. Kemudian langkah yang kedua, mengidentifikasi pengendalian. Di sini manajemen harus mengidentifikasi pengendalian dari setiap kejadian. Kemudian yang ketiga, memperkirakan biaya manfaat. Tidak ada pengendalian internal yang memberikan perlindungan sangat mudah terhadap kejadian. Hal ini mempengaruhi operasi nasional. Kemudian yang keempat, menentukan aktivitas biaya atau manfaat. Di sini manajemen harus menentukan apakah sebuah pengendalian merupakan biaya yang dilakukan. Kemudian yang terakhir, mengimplementasikan pengendalian atau menerima, membagi, serta menghindari resiko. Oke, terima kasih. Selanjutnya materi akan melanjutkan dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu aktivitas pengendalian. Nah, aktivitas pengendalian ini sendiri merupakan kebijakan, prosedur, aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan risiko respon telah dilakukan. Nah, manajemen harus memastikan bahwa pengendalian dipilih dan dikembangkan untuk membantu mengurangi risiko hingga level yang dapat diterima. Kedua, pengendalian umum yang sesuai dipilih dan dikembangkan melalui teknologi. Selanjutnya, aktivitas pengendalian diimplementasikan dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditentukan perusahaan itu sendiri. Nah, adapun prosedur prosedur pengendalian ini dibagi dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak. Kedua, pemisahan tugas. Selanjutnya, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi atau perolehan. Kemudian, mengubah pengendalian manajemen, mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan, pengamanan aset, catatan, dan data. Selanjutnya, pengecekan kinerja yang independen. Selain itu, pengendalian dan pengembangan sistem yang penting yang pertama yaitu komite pengarah, kedua rencana induk strategis, selanjutnya rencana pengembangan proyek, keempat jadwal pengolahan data, kelima pengukuran kinerja sistem, dan tinjauan pasca implementasi. Nah, jadi sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi atau perolehan. Nah, langsung saja, dalam pengendalian pengembangan sistem yang penting itu meliputi beberapa hal yang penting. Nah, yang pertama itu komite pengarah. Nah, komite pengarah ini adalah sebuah komite tingkat eksekutif yang kerjanya itu untuk merencanakan dan mengawasi fungsi sistem informasi. Kemudian yang kedua, rencana induk strategi. Nah, rencana induk strategis ini adalah
rencana multitahunan atau rencana yang dikembangkan setiap tahunnya, yang fungsinya itu untuk menyelaraskan sistem informasi organisasi dengan strategi-strategi bisnisnya. Nah, di dalamnya ini dijabarkan proyek-proyek apa yang akan diselesaikan dan syarat-syarat sumber daya apa yang akan digunakan nantinya. Kemudian ketiga ini rencana pengembangan proyek. Nah, dalam rencana pengembangan proyek itu sendiri menunjukkan tugas-tugas yang dijalankan, orang yang akan menjalankannya itu siapa, biaya proyeknya berapa, dan tanggal penyelesaiannya. Semua itu terdapat dalam rencana pengembangan proyek. Kemudian jadwal pengolahan data. Jadwal pengolahan data ini menunjukkan kapan setiap tugas seharusnya dijalankan. Nah, kelima ada yang namanya pengukuran kinerja sistem. Nah, pengukuran kinerja sistem ini merupakan cara-cara untuk mengevaluasi dan menilai sebuah sistem. Nah, pengukuran yang umum itu meliputi throughput atau output per unit waktu. Nah, kemudian ada pemanfaatan atau persentase waktu penggunaan sistem dan waktu respons atau lamanya waktu yang diperlukan sistem untuk merespon. Nah, yang keenam ini tinjauan pasca implementasi. Tinjauan pasca implementasi ini dijalankan setelah sebuah proyek pengembangan diselesaikan untuk menentukan apakah manfaat antisipasiannya itu tercapai. Kemudian ada juga yang namanya sistem integrator. Nah, sistem integrator ini merupakan sistem yang mempekerjakan, di mana perusahaan itu mempekerjakan pihak-pihak luar, nah, untuk pengguna mengelola usaha dan pengembangan sistem informasi perusahaan. Nah, perusahaan yang menggunakan sistem integrator ini sebaiknya itu menggunakan proses dan pengendalian manajemen proyek yang sama dengan proyek internal. Nah, selain itu ada baiknya perusahaan yang menerapkan sistem ini juga harus melakukan dua hal, yakni yang pertama mengembangkan spesifikasi yang jelas, kemudian yang kedua yakni mengawasi proyek. Selanjutnya mengenai mengubah pengendalian manajemen. Nah, perusahaan atau organisasi yang ingin mengubah pengendalian manajemen itu caranya yaitu dengan memodifikasi sistem yang berjalan untuk merefleksikan praktik-praktik bisnis baru dan untuk memanfaatkan penguasaan TI atau teknik informasi. Nah, mereka yang bertugas untuk perubahan ini harus memastikan bahwa mereka ini tidak memperkenalkan atau tidak boleh melakukan kesalahan sehingga bisa memfasilitasi terjadinya penipuan ke depannya. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya ini mendesain dan menggunakan dokumen dan catatan. Nah, desain dan penggunaan dokumen elektronik dan kertas yang sesuai ini dapat membantu memastikan pencatatan yang akurat serta lengkap dari seluruh data transaksi yang relevan. Kemudian pengamanan aset, catatan, dan data. Sebuah perusahaan itu harus atau perlu melindungi kas dan aset fisik beserta informasinya. Nah, langkah-langkah yang bisa diambil yaitu pertama dengan menciptakan dan menegakkan kebijakan dan prosedur yang tepat. Lalu memelihara catatan akurat dari seluruh aset. Kemudian membatasi akses terhadap aset, lalu melindungi catatan dan dokumen. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai pengecekan kinerja yang independen. Pengecekan kinerja yang independen ini dilakukan oleh seseorang, tetapi bukan merupakan orang yang melakukan operasi aslinya. Jadi khusus
Dia ini tugasnya untuk membantu memastikan bahwa transaksi itu diproses dengan tepat. Nah, pengecekan kinerja yang independen ini meliputi yang pertama itu tinjauan tingkat atas. Nah, tinjauan tingkat atas ini yang ditinjau itu yang pertama kinerja yang direncanakan, kemudian yang kedua itu kinerja periode sebelumnya dan kinerja pesaingnya bagaimana. Lalu yang kedua, pengecekan kinerja yang independen yang kedua itu yakni tinjauan analitis. Nah, tinjauan analitis ini adalah sebuah pemeriksaan hubungan di antara set-set data yang berbeda. Contohnya itu seperti jika penjualan kredit meningkat, itu seharusnya piutang juga meningkat. Nah, ketiga yakni rekonsiliasi catatan-catatan yang dikelola secara independen. Nah, catatan-catatan ini harus direkonsiliasi terhadap dokumen atau catatan dengan saldo yang sama. Seperti misal saldo yang ada di bank itu harus sama dengan saldo yang nilai jumlahnya itu harus sama dengan catatan saldo yang ada di perusahaan. Kemudian selanjutnya itu perbandingan terhadap kuantitas aktual dengan jumlah dicatat. Nah, aset yang signifikan secara periodik atau berkala dihitung dan direkonsiliasikan terhadap catatan perusahaan. Lalu akuntansi double entry, dan yang terakhir yakni tinjauan independen. Tinjauan independen yakni jika setelah sebuah transaksi itu diproses, nah orang kedua meninjau pekerjaan orang pertama, kemudian mengecek otorisasi yang semestinya, lalu meninjau dokumen pendukung dan mengecek ketepatan harga, kuantitas, serta ekstensi. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Hamsia, kelas akuntansi B 2017. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, di mana judul materinya yaitu pengendalian dari sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait dua judul materi. Yang pertama informasi dan komunikasi, dan yang kedua yaitu pengawasan. Yang pertama, informasi dan komunikasi. Menurut saya, informasi dan komunikasi adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan atau suatu hal yang saling berkaitan, di mana jika seseorang atau sekelompok orang melakukan argumen atau saling bertukar pendapat, maka secara tidak langsung informasi dan komunikasi itu akan terjadi. Nah, dalam sistem informasi akuntansi, informasi dan komunikasi itu diartikan sebagai mengidentifikasi dan merekam informasi yang relevan untuk pelaporan keuangan dan mengkomunikasikan informasi yang relevan dengan format yang sesuai. Nah, ada 3 prinsip kerangka IC yang diperbarui yang berlaku dalam proses informasi dan komunikasi. Yang pertama, mendapatkan atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas, fungsinya untuk mendukung pengendalian internal. Dan yang kedua yaitu mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mendukung komponen-komponen lain dari pengendalian internal. Ketiga, mengkomunikasikan hal-hal pengendalian internal yang relevan kepada pihak-pihak eksternal. Nah, materi kedua yaitu pengawasan. Arti pengawasan ini dirangkum dari berbagai pendapat para ahli, yaitu pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan adanya pengawasan, maka perencanaan yang diharapkan oleh manajemen dapat tercapai dan berjalan dengan baik atau sesuai. Pada dasarnya, pengawasan diarahkan untuk menghindari adanya
penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan ingin dicapai. Nah, pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, di mana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Ada 10 aktivitas pengawasan. Yang pertama, menjalankan evaluasi pengendalian internal. Yang kedua, implementasi pengawasan yang efektif. Yang ketiga, menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Yang keempat, mengawasi aktivitas sistem. Yang kelima, melacak perangkat lunak dan perangkat berserak yang dibeli. Yang keenam, menjalankan audit berkala. Yang ketujuh, mempekerjakan petugas keamanan komputer. Yang kedelapan, menyewa spesialis forensik. Kesembilan, memasang perangkat lunak deteksi penipuan. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu mengimplementasikan hotline penipuan. Baik, itulah materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum